mudik dulu ya guys. Mudik. Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024, bab 3076 kamu luar biasa, bab 7656 sampai bab 7660. Mendengar persetujuan bahagia dari Xiao Changkun, Presiden Pei tiba-tiba berkata dengan gembira, "Oh, Changkun, terima kasih banyak." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat berkata, "Changkun, ini sudah lewat jam 4, orang-orang seperti mereka sudah terbiasa itu. Mari kita bermain memecahkan telur di dalam kotak sebentar sebelum makan. Lihat apakah kamu dapat menerapkannya dengan cepat, mereka akan hilang setelah beberapa saat." Setelah mengatakan ini, Presiden Pei berbisik lagi kepada Xiao Changkun, "Changkun, jika Anda masih bisa meminta Tuan Hongwu untuk mengatur kotak berlian seperti terakhir kali, saya akan mengantar Anda ke sana untuk saling mengenal untuk makan malam hari ini. Izinkan saya menjelaskan kepada Anda bahwa yang hadir hari ini semua adalah atasan kita. Kuncinya personel di departemen, jalin hubungan baik dengan mereka. Dan mungkin Anda dan saya akan memiliki kesempatan untuk mencapai level yang lebih tinggi di masa depan." Xiao Changkun telah lama mendengar bahwa Presiden Pei bermaksud menyenangkan teman yang dia telepon. Jika tidak, bagaimana mungkin yang lain? Dia pasti memiliki latar belakang yang besar sehingga khawatir dalam menjamu tamu. Sekarang setelah dia mengatakan ini, dia tiba-tiba menjadi tercerahkan. Awalnya ia mengira posisinya sebagai wakil presiden harus menjadi pagunya. Namun kini tampaknya jika ia bisa bekerja sama dengan Presiden Pei untuk menjalin hubungan baik dengan orang-orang di unit manajemen atasan, maka Presiden Pei akan menanjak di masa depan. Bukankah posisi teratas secara alami jatuh ke kepalanya? Memikirkan hal ini, dia segera berkata, "Kotak berlian, kan, Presiden Pei, jangan khawatir, saya akan mengaturnya." Setelah mengatakan itu, dia segera mengambil ponselnya dan menelepon Ye Chen. Saat ini, Ye Chen sedang berada di villa pemandian air panas Camp Elises, menjaga Nanako dan melatih pengendalian energi spiritual. Setelah menerima telepon dari ayah mertuanya, dia berjalan ke halaman untuk menjawab panggilan tersebut dan bertanya kepadanya, "Ayah, apa yang kamu lakukan?" Xiao Changkun berkata, "Oke, menantu laki-laki, ayah, aku ingin meminta bantuanmu." Ye Chen berkata, "Mengapa kamu begitu sopan? Katakan saja apapun yang kamu inginkan." Xiao Changkun berkata dengan tergesa-gesa, "Bisakah Anda membantu saya bertanya kepada Tuan Hongwu tentang berlian di rumah Tian siang malam ini? Apakah kotaknya sudah dipesan? Jika belum, bisakah teman saya menggunakannya? Dia ingin memesan kotak emas setelahnya mencari koneksi. Tapi dia ditipu. Dia kebetulan mengundang saya makan malam-malam ini. Jadi dia meminta bantuan saya. Saya tidak bisa mengelak." Ketika Ye Chen mendengar bahwa itu masalah sepele, dia berkata dengan santai, "Baiklah ayah, tunggu sebentar, saya akan menelepon bos mereka. Selama kotak berlian tidak dipesan malam ini, semuanya akan baik-baik saja." Xiao Changkun sangat bersemangat dan berkata dengan cepat, "Bagus sekali, saya menunggu kabar Anda, menantu yang baik." Masalah kotak berlian sangat sederhana bagi Ye Chen. Dia menelepon Hongwu dan menanyakan ketersediaan kotak berlian malam ini. Faktanya,
Hong Woo telah menghentikan layanan reservasi kotak berlian jika Ye Chen memiliki kebutuhan yang tidak terduga. Jadi kotak berlian malam ini tentu saja kosong. Jadi Ye Chen memintanya untuk memesan kotak berlian terlebih dahulu atas nama ayahnya dalam hukum. Ketika Hong Woo mendengar bahwa ayah mertua Ye Chen akan pergi, dia segera meletakkan apa yang dia lakukan dan bersiap untuk bergegas ke Tianxiang Mansion secara langsung untuk melayani. Dapat dikatakan bahwa dia diberi cukup wajah. Melihat semuanya telah diatur, Ye Chen hendak menelepon ayah mertuanya untuk memberitahunya. Tanpa diduga, Hong Woo berkata kepada Ye Chen di telepon, "Tuan Ye, tolong lakukan pekerjaanmu dulu. Saya hanya akan memberitahu Anda ayah mertua tentang masalah kecil ini. Terakhir kali dia pergi ke rumah Tianxiang untuk makan malam. Saya meminta seseorang untuk meninggalkan nomor teleponnya." "Oke." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kalau begitu katakan padanya, dan aku tidak akan melakukannya. Jangan khawatir tentang itu." Pei Hui saat ini pemimpinnya bertanya pada Xiao Changkun dengan gugup, "Changkun, bisakah ini terjadi?" Xiao Changkun menepuk dadanya dan berkata, "Jangan khawatir, menantuku pasti akan baik-baik saja jika dia mengambil tindakan." Saat dia mengatakan itu, sebuah nomor asing menelepon. Ketika dia menjawab telepon, dia mendengar suara yang familiar tetapi dia tidak dapat mengingat siapa orang itu dan berkata, "Apakah Anda Tuan Xiao Changkun?" Xiao Changkun bersenandung, "Ini saya, siapa Anda?" Kata Hong Woo berkata dengan hormat di ujung lain telepon, "Halo, Tuan Xiao, saya Hong Woo, bos Tianxiang Mansion. Saya ingin tahu apakah Anda masih mengingat saya?" Xiao Changkun langsung bersemangat ketika mendengar pihak lain mengklaim bahwa keluarganya adalah Hong Woo. Dia menyalakan pengeras suara dan berkata, "Halo, Tuan Kelima, tentu saja saya ingat Anda." Mata Presiden Pei berbinar ketika dia mendengar Xiao Changkun memanggilnya Tuan Kelima, dan dia dengan cepat bertanya dengan nada rendah suara, "Apakah itu Tuan Kelima Hong?" Xiao Changkun mengangguk berulang kali, kesombongannya tiba-tiba terisi pada saat ini. Presiden Pei juga sangat bersemangat dan segera datang menunggu untuk mendengar apa yang dikatakan Tuan Hong Woo. Saat ini, Hong Woo berkata dengan sangat rendah hati, "Tuan Xiao, tolong jangan panggil saya Tuan Hong Woo di masa depan. Begitulah anak-anak di luar memanggil saya untuk bersenang-senang. Anda adalah ayah mertua Tuan Ye. Jadi kamu adalah ayah mertuaku. Tetua Hong Woo, panggil saja aku Hong Woo." Presiden Pei benar-benar terkejut, berpikir bahwa Xiao Changkun ini sangat hebat. Hong Woo sebenarnya menyebut dirinya junior di depannya, dan dia sangat tidak tahu malu. Xiao Changkun bahkan lebih bangga dan bertanya dengan cepat, Tuan Hong, apakah menantuku sudah memberitahumu tentang kotak itu?" Xiao Changkun tidak mengetahui identitas asli Ye Chen. Apalagi hubungannya antara Tuan Hong dan Wu Ye. Hubungan antara menantu laki-laki dan menantu laki-lakinya adalah tuan pelayan. Jadi dia tidak berani memanggil Hong Woo dengan nama depannya. Pada saat ini, Hong Woo Ze berkata dengan sangat antusias, "Tuan Ye memberitahu saya bahwa saya telah memesankan kotak berlian untuk Anda malam ini, dan jamuan makan berstandar tertinggi juga telah disiapkan. Saya akan pergi ke Tianxiang Mansion secara langsung untuk menerima Anda dan Anda teman-teman. Semua pembelian malam ini tidak dipungut biaya."
Xiao Changkun tercengang saat mendengar bahwa jamuan makan berstandar tertinggi di dalam kotak berlian berharga ratusan ribu dengan santai, tetapi Hongwu sebenarnya ingin mendapatkannya secara gratis. Bukankah ini terlalu megah? Terlebih lagi, makan malam ini bukanlah hadiah untukku. Aku mengikuti Pei Chang untuk menikmati makanannya. Jika Hongwu mengesampingkan tagihan untuk makanan ini, maka bantuan yang dia miliki akan sedikit tidak adil. Presiden Pei di samping tidak mau membiarkan Xiao Changkun menerima bantuan sebesar itu, dan dengan cepat berbisik di telinganya, "Changkun, temanku mengundang orang-orang di atasnya untuk makan malam-malam ini, dan kami berdua ini adalah dukungan peran. Minta saja Tuan Hongwu untuk memberi Anda diskon. Jika Tuan Hongwu mengesampingkan pesanan demi Anda, orang-orang yang diundang itu tidak akan menerima bantuan teman saya, dan kemudian makanannya akan sia-sia." Setelah mengatakan itu, Presiden Pei menambahkan, "Jika Tuan Hongwu dapat memberi Anda diskon demi Anda, mereka yang diundang juga harus menerima bantuan teman saya, dan teman saya juga harus membantu Anda memesan reservasi. Adapun untuk kamar pribadi dan diskonnya, saya menghargai bantuan Anda dan bahkan bantuan saya. Dengan cara ini, tidak hanya wajah siapapun yang tidak akan terluka, tetapi semua orang akan mendapat manfaat, dan Anda tidak akan berhutang budi pada Hongwu untuk makanannya." Kemenangan yang luar biasa. Xiao Changkun segera mengerti artinya dan berkata dengan cepat, "Tuan Hong, teman saya yang mentraktir Anda malam ini. Saya tidak ingin membebani tamu. Saya akan sangat berterima kasih jika Anda bisa memberi saya diskon." Meskipun Hongwu dia belum pernah membaca buku apapun, tetapi dalam bidang hubungan manusia dan masyarakat, dia pasti salah satu yang terbaik, jadi dia segera memahami keseluruhan ceritanya. Kemudian, dia berkata tanpa ragu, "Tuan Xiao, jangan khawatir, karena saya temanmu, saya pasti akan memberimu diskon besar. Ayo lakukan, temanmu akan mendapat diskon 50% untuk semua pembelian malam ini. Tunggu sampai tamu Anda duduk. Setelah itu, saya pribadi membawakan 2 botol anggur berkualitas dan mengirimkannya, hanya sebagai isyarat kecil." Memberikan wajah kepada orang lain jelas merupakan pengetahuan yang mendalam dalam masyarakat manusiawi Tiongkok. Terkadang, Anda tidak bisa memberikan lebih sedikit wajah, tetapi terkadang Anda tidak bisa memberikan terlalu banyak wajah. Semakin banyak Anda memberi, semakin banyak bantuan yang Anda berikan. Ini seperti seorang pria yang mengajak pacarnya ke restoran temannya untuk makan malam. Jika teman ini lebih baik keadaannya daripada pria tersebut dan dengan murah hati mengabaikan pesanan di depan pacarnya, seringkali itu bukan hal yang baik. Dia pasti akan mengambil alih makanannya, dan bahkan mengatakan mungkin karena statusnya sebagai pemilik restoran dan kemurahan hatinya yang berlebihan itulah dia membuat pacarnya tertarik padanya. Karena Xiao Changkun adalah foil malam ini, Hongwu harus memberikan wajah yang cukup kepada Xiao Changkun saat makan malam. Tetapi pada saat yang sama, dia tidak boleh melukai wajah tuan rumah. Jika tidak, setelah selesai makan, keluarga tuan rumah akan merasa sedih meskipun mereka belum mengeluarkan 1 sen pun akan menaruh dendam terhadap Xiao Changkun. Hongwu secara alami dapat membuat benda ini seperti ember besi, kedap air. Xiao Changkun juga merasa bahwa dia telah mendapatkan kepuasan yang luar biasa dari segi wajahnya saat ini, dan bertanya kepada Hongwu sambil tersenyum, "Tuan Hong, kita akan pergi ke sana dan mengocok telur sebentar.
Oke. Kata Hong Wu buru-buru. Tidak masalah. Tentu saja, tidak masalah. Sama-sama kapan saja. Saya hampir sampai di Tianxiang Mansion, dan saya akan menunggu Anda dan teman Anda di pintu. Xiao Changkun mengucapkan terima kasih, lalu menutup telepon dengan sedikit keengganan. Selama panggilan telepon ini, Hong Wu sangat memuji dirinya sendiri sehingga dia benar-benar asli. Nyaman, kenyamanan yang tak terlukiskan di sekujur tubuh seketika, seolah setiap pori menghirup udara segar dan manis yang memabukkan. Saat ini, Presiden Pei telah berubah menjadi seorang fanboy. Dia mengacungkan jempol dengan kedua tangannya dan memuji dari lubuk hatinya. Changkun, kamu luar biasa, kamu sangat luar biasa. Hong Wu Ye yang terkenal adalah di depanmu. Sama seperti adik kecil, sungguh luar biasa, luar biasa. Aduh, Xiao Changkun merasa nyaman pada saat yang sama. Tetapi dia juga memuji Presiden Pei dan berkata sambil tersenyum, Presiden Pei, saya tidak lebih dari luar biasa. Mereka juga tentara di bawah komandomu. Bagaimanapun, kamu benar-benar luar biasa. Presiden Pei juga tenggelam dalam pertukaran bisnis yang sangat harmonis ini dan tidak dapat melepaskan diri. Dia tanpa sadar menepuk bahu Xiao Changkun dengan penuh kasih sayang, sebagai jika dia tampak seperti saudara dan berkata dengan serius, Changkun, jika saya memiliki kesempatan untuk naik suatu hari nanti, posisi presiden pasti akan menjadi milik Anda. Oh, kalau begitu saya berharap Anda, Presiden Pei, mendapat promosi yang cepat. Xiao Changkun juga sangat senang. Frustrasi dalam cinta, dia sangat membutuhkan kemenangan untuk mengimbangi rasa frustasinya. Jika dia benar-benar memiliki kesempatan untuk menjadi presiden, dia pasti akan luar biasa. Presiden Pei sangat bersemangat sehingga dia menepuk bahu Xiao Changkun lagi dan berkata dengan tegas, Changkun, ayo pergi ke Tianxiang Mansion, aku akan menelepon pacarku di jalan dan memintanya untuk segera datang. Dengan itu, dia berkata kepada Xiao Changkun berkata, ngomong-ngomong, kita akan minum malam ini, kenapa kita tidak berhenti mengemudi dan menyelamatkan masalah? Xiao Changkun tahu bahwa apa yang dikatakan Presiden Pei masuk akal. Meskipun banyak yang menyalahkan diri sendiri mengendarai mobil saat ini, jika ingin pergi ke pesta makan malam untuk bersosialisasi dan minum, tidak ada mengemudi adalah yang paling nyaman. Namun, Xiao Changkun telah memikirkan rencananya dan berpikir dalam hati, Xiao tua mengendarai culinan, dengan alat yang bagus untuk dipamerkan, dan kesempatan yang bagus untuk dipamerkan. Jika kamu tidak mengizinkanku mengemudi, itu bukan apa yang kamu inginkan, hidupku? Jadi, dia segera berkata, Presiden Pei, ayo mengemudi. Kemudikan mobilku, setelah minum di malam hari, aku akan mencari sopir untuk mengantarmu pulang dulu, dan kemudian kita akan berada di rumahku mobil. Anda masih bisa ngobrol sebentar di kursi belakang mobil. Jika Anda bertemu dengan pengemudi yang berbau rokok saat naik taksi, apakah itu tidak akan memengaruhi suasana hati Anda? Terkadang Anda bertemu dengan pengemudi yang tidak higienis dan bau semuanya. Belum lagi terlalu banyak, ini sangat tidak nyaman. Ketika Presiden Pei mendengar ini, dia langsung berkata dengan gembira, Oke, terima kasih atas kerja kerasnya. Hei, lihat apa yang kamu katakan. Bukan ini apa yang harus kamu lakukan? Setelah itu, keduanya cocok. Ayo cepat keluar bersama.
Xiao Changkun masuk ke dalam mobil, dan Presiden Pei sedang duduk di kursi penumpang. Keduanya sedang mengobrol dengan gembira. Saat ini, Xiao Changkun tiba-tiba menerima telepon. Peneleponnya adalah Xiao Wu, yang telah diatur olehnya untuk menggantikan sebagai guru di universitas untuk lansia. Jadi dia langsung menghubungkan teleponnya menggunakan Bluetooth mobil dan berkata, "Hei Xiao Wu, kamu baik-baik saja?" Xiao Wu berkata, "Wakil Presiden Xiao, aku sudah selesai dengan kelas hari ini. Biarkan aku melapor padamu." Xiao Changkun tidak lagi tertarik dengan masalah universitas untuk lansia. Jadi dia berkata dengan suam-suam kuku, "Oh, oke. Terima kasih atas terima kasihmu, Xiao Wu. Aku sedang agak sibuk di sini saat ini. Jadi aku akan gantung diri, bangunlah jika aku tidak punya pekerjaan lain." Xiao Wu buru-buru berkata, "Ada satu hal lagi. Wakil Presiden Xiao, Profesor Han, yang mengajar hukum di Universitas untuk Lansia, memberiku undangan dan memintaku untuk menyebarkannya kepadamu. Apakah kamu masih di pertemuan itu? Jika demikian, aku akan melakukan perjalanan khusus. Aku akan kembali dan membawakannya kepadamu." Ketika Xiao Changkun mendengar bahwa itu tentang undangan, dia merasa lebih tidak bahagia. Dia berkata dengan santai, "Tidak, kita akan membicarakannya saat kita bertemu. Cukup sulit bagi Anda untuk mengajar untuk saya. Anda tidak perlu mengambil spesialisasi. Datang dan kirimkan kepada saya." "Oke," Xiao Wu berkata, "kalau begitu aku akan mengambilnya dulu dan memberikannya kepadamu ketika aku melihatmu." Xiao Changkun hendak menutup telepon ketika Presiden Pei di samping berkata, "Xiao Wu, ini aku. Apakah kamu mengenalinya? Siapa saya?" Xiao Wu di ujung telepon buru-buru berkata, "Presiden Pei, bagaimana mungkin saya tidak mendengar suara Anda? Anda bersama Wakil Presiden Xiao." "Ya." Presiden Pei menjawab, lalu berkata, "Xiao Pei, apakah kamu punya waktu malam ini? Saya mungkin harus bekerja keras untuk sesuatu." Xiao Wu berkata tanpa berpikir, "Ada apa? Katakan saja apa yang Anda katakan, Presiden Pei, saya berkewajiban." Presiden Pei berkata dengan sambil tersenyum, "Wakil Presiden Xiao dan saya sedang makan malam di Tianxiang Mansion malam ini, dan kami mungkin akan minum-minum. Bisakah Anda datang ke Tianxiang Mansion malam ini, membantu Wakil Presiden Xiao mengemudi? Anda terkenal tenang saat mengemudi, dan para lesbian di pertemuan itu semua memujimu, mengatakan bahwa aku tidak pernah mabuk perjalanan saat mengendarai mobilmu. Kami berdua minum terlalu banyak, jadi aku merasa paling nyaman membiarkanmu mengemudi." Xiao Wu segera berkata dengan gembira, "Oke, Presiden Pei dan Wakil Presiden Xiao, saya berjanji untuk menyelesaikan tugas ini. Saya akan langsung pergi ke Tianxiang Mansion dan menunggu Anda segera." Presiden Pei berkata sambil tersenyum, "Tidak perlu pergi sepagi ini, kami memperkirakan itu akan terjadi sudah terlambat, jadi mari kita makan dulu dan tiba di rumah Tianxiang tepat pada jam 9. Setelah mengatakan itu, Presiden Pei memperingatkan lagi, "Pastikan untuk makan sesuatu yang enak. Saya akan menyetujuinya untuk Anda ketika saya mendapatkan faktur penggantian biaya." Xiao Wu berkata dengan penuh semangat, "Baiklah, Presiden Pei, saya akan tiba tepat waktu pada jam 9. Saya kebetulan membawa undangan Wakil Presiden Xiao." Bersambung.